Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang berada di Ballroom Hotel Grand Mercure Medan. Selamat malam dan salam damai untuk seluruh penonton dan netizen dimanapun Anda berada. Acara ini adalah bagian dari proses demokrasi di Kota Medan, di mana pasangan calon dapat menyampaikan gagasan, visi, misi, dan program kepada masyarakat calon pemilih. Dan ini juga kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui kemampuan calon pemimpin mereka. Dan saya, Rudianto. Dan saya, Mora Nasution. Inilah debat publik putaran kedua pemilihan wali kota dan calon wali kota Medan tahun 2020. Kita kembali dalam program debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 2020. Ini adalah segmen yang paling menarik karena para pasangan calon akan saling melempar pertanyaan, memberikan sanggahan dan memberikan tanggapan. Dan untuk yang pertama, sekarang giliran paslon nomor urut 1 akan bertanya ke paslon nomor urut 2, kemudian nanti akan diberikan waktu untuk menanggapi. Dan kemudian akan diberi lagi tanggapan terakhir dari paslon nomor urut 2. Dan kami akan beri kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya dengan waktu 1 menit 30 detik kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih paslon nomor 2. Sekitar 2 bulan yang lalu, saudara ada mengatakan bahwasanya ada anggaran 30 triliun di Kota Medan. Selama kami nggak tahu selama ini 30 triliun. Kami mohon penjelasan dari saudara, angka 30 triliun itu dari mana? Saya kira itu saja pertanyaannya. Masih ada waktu ingin ditambahkan? Cukup, baik, terima kasih. Baik, langsung saja paslon 2 menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih Uda Ahyar dan Bapak Salman. Saya juga ikut bingung kalau Uda nggak tahu 30 triliun ini dari mana. Yang saya tahu, yang saya pahami dan kami pahami, 1 tahun kurang lebih Kota Medan punya anggaran 6 triliun. Lebih dari 6 triliun. Dan masa jabatan wali kota ini kita dipilih setiap 5 tahun sekali. Jadi pembangunan yang dilakukan dalam 1 periode kepemimpinan ini berarti anggarannya ada kurang lebih 30 triliun. Ada 30 triliun yang sudah digunakan dan harusnya setiap tahun ada progres dari setiap pembangunan. Inilah yang hari ini masyarakat tidak paham, tidak tahu anggaran yang ada di Kota Medan. Kedepannya kita sangat ingin membuat transparansi di pemerintahan Kota Medan, transparansi anggaran agar masyarakat tahu tahun ini Kota Medan punya anggaran berapa dan lebih banyak kita gunakan kemana, infrastruktur kah, untuk taman kah, untuk pendidikan atau untuk kesehatan. Ini harus jelas diinformasikan kepada masyarakat biar tahu. Kalau pemimpinnya saya tidak tahu, bagaimana lagi masyarakatnya. Terima kasih. Ya, masih ada waktu, silakan. Cukup Bapak? Cukup. Baik, ya. Terima Baik. kasih. Kami persilahkan untuk memberikan sanggahan paslon nomor 1, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Sayang kali informasi tersebut datanya perlu dikoreksi. Tahun 2016 realisasi APBD Kota Medan sekitar 4,3 triliun. Tahun 2017 realisasi APBD Kota Medan sekitar 4,4 triliun. 2018 realisasi APBD Kota Medan sekitar 4,25 triliun. Tahun 2019 sekitar 5,05 triliun. Jadi masih 4 tahun anggaran. Totali itu hanya 18 triliun rupiah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Kota Medan transparansi anggaran ada. Tinggal buka website Pemko Medan, semua anggaran itu ada tercantum. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Data-data yang tidak benar itu harus kita perbaiki. Kita menjadi pemimpin di Kota Medan harus menyampaikan data hal yang benar. Jadi jangan berdasarkan asumsi, jangan berdasarkan perkiraan, tapi by data. Sebagai pemimpin bekerjalah dengan data. Iya, waktunya habis. Ya, Paslon 2 silakan. Anda punya kesempatan waktu 1 menit untuk menanggapi komentar tersebut. Silakan. 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih, Bang Ahyar. Saya tertarik dengan bahasa terbuka. Terbukanya dari mana? Kita juga heran. Banyak kebocoran anggaran. Kebocoran anggaran dari beberapa OPD. Resapan juga daripada penggunaan anggaran tidak efektif. Resapan di kecamatan paling tinggi 60%. Penggunaan anggaran yang tidak baik. Salah satunya di bidang kesehatan. Penggajian daripada perawat-perawat bisa sampai 3 bulan lebih baru bergaji. Ini satu kezoliman. Perawat-perawat di masa pandemi COVID, mereka adalah sebagai pejuang daripada pandemi COVID. Anggaran mereka kenapa bisa seperti itu? Kalau terbuka anggaran, insya Allah kita akan tahu. Terima kasih. Iya, waktunya habis. Sekarang giliran. Iya, giliran pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1 Uda Ahyar dan Pak Salman. Bagaimana pendataan penduduk sudah baik, pelayanan publik sudah baik, tapi yang kami dapatkan di lapangan, ini bagaimana ada di Kecamatan Medan Baru sampai ada korban meninggal atau bunuh diri karena pendataannya tidak ada dan akhirnya bantuan sosial selama masa pandemi COVID tidak satu pun dirasakan oleh masyarakat yang hari ini sudah menjadi korban meninggal dunia atau bunuh diri. Bagaimana? Apa yang sebenarnya sudah dilakukan Bapak Ahyar, Uda Ahyar selaku PLT Wali Kota yang juga Ketua Gugus Tugas Kota Medan. Dan tadi juga disampaikan bagaimana digitalisasi sudah dilakukan di Kota Medan. Tapi yang saya lihat bagaimana di sistem kita untuk kebersihan Kota Medan, hari ini ada Medan Clean Track yang saya tahu umurnya nggak panjang, hanya beberapa bulan, itu sudah menggunakan digital. Kenapa dicabut? Ingin saya tanyakan seperti itu. Terima kasih. Masih ada? Masih ada? Ditambah? Oh, silakan. Masih ada, silakan. Satu lagi kalau gitu, bagaimana tadi disampaikan tentang flying garden, rooftop, tanaman rooftop itu bisa mencegah banjir. Coba bisa udah mohon dijabarkan sedikit, tanaman yang ada di rooftop bisa mencegah banjir. Kalau untuk polusi mungkin saya setuju. Terima kasih. Baik, waktu Anda telah habis, silakan. Kami persilahkan 1,5 menit waktu Anda untuk menjawab dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih, Saudara Bobi menanyakan hal ini tentang rooftop kepada saya. Jadi penjelasannya, ini terima kasih sekali. Nanti di atas gedung-gedung kita naikkan tanah menjadi taman. Nanti ketika hujan, itu tanah dia akan menahan air untuk tidak segera seketika turun ke parit, ke drainase kita. Karena fungsinya bisa menahan air, menjadi retensi, menjadi penahan, mengantrikan air tidak segera bersamaan masuk ke parit. Sehingga volume parit kita yang terbatas itu bisa mengcover. Jadi air yang dari jalan, dari halaman, dia masuk ke parit dulu, baru dia mengalir. Setelah itu, setelah 1-2 jam kemudian, air yang tertahan oleh rooftop garden baru dia turun, sehingga tidak meluap menjadi banjir. Itu dia rooftop garden. Jadi ini sangat potensial sekali. Kita memiliki banyak gedung-gedung bertingkat. Dan ini akan menambah ruang terbuka hijau kita. Akan menjadi taman-taman baru. Dan saya sudah praktekkan itu di rumah saya sendiri. Kemudian di gedung Millennium Plaza. Ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kota Medan. Bahwasanya inilah Green City yang akan kita bangun bersama-sama. Dan ini akan menyebabkan Kota Medan yang nyaman dan bahagia warganya. Baik, terima kasih. waktunya habis. Ya, silakan Paslon 2 memberikan sanggahan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari. Ya, terima Anda kasih berbicara. Uda.
yang ingin saya tanyakan kembali lagi, ini sudah ada korban meninggal, bukan karena terjangkit COVID-19-nya, tapi karena kelaparan, nggak bisa makan. Ini belum dijawab, belum dijelaskan, belum lagi clean track tadi belum dijelaskan juga. Lebih dijelaskan tentang banjir yang ada untuk di rooftop. Kalau kami fokusnya di banjir tadi bagaimana drainase lah dahulu. Drainase kita dibersihkan sedimentasinya. Bukan hanya berbicara tentang rooftop yang bisa kita jadikan flying garden, yang pada prinsipnya flying garden ini adalah untuk mengurangi polusi, bukan untuk banjir sebenarnya. Mungkin kalau untuk daerah resapan yang dijelaskan tadi bisa lebih ke yang ada hari ini adalah biopori yang lebih masif dilakukan dan bisa lebih efektif. Kalau rooftop tadi saya ulangi sekali lagi, menurut kami, pendapat kami ini untuk polusi, bukan untuk banjir. Terima kasih. Iya, baik, waktunya habis. Langsung saja ingin ditanggapi, waktunya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima Silakan. kasih. Mengenai ada yang bunuh diri di Padang Bulan, sesungguhnya saya hadir ke sana. Saya cek, itu persoalannya adalah persoalan keluarga. Real, saya di lapangan. Saya bukan mendengar berita, tapi saya langsung ke lapangan. Itu dia jawaban saya. Jadi bukan kata orang, tapi saya langsung ke lapangan di Padang Bulan. Saya hadir, itu persoalan keluarga. Saya bertanggung jawab tentang hal ini. Jadi rooftop itu drainase tetap berfungsi, dia mengalirkan. Jadi rooftop itu fungsinya sebagai penahan sementara, mengantrikan air. Biopori ya, tapi kita sudah mengalami kekurangan ruang terbuka di Kota Medan, maka dia harus dikompensasi di atas. Ini adalah sebuah inovasi baru yang akan kita mainkan, yang akan kita buat untuk Kota Medan, untuk mengurangi potensi banjir. Jadi kami bilang, menangani banjir itu dengan konsep, dengan Baik, rencana. waktunya habis. Kita beri aplaus yang meriah untuk dua pasangan. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kami persilahkan giliran paslon nomor urut 1 untuk memberi pertanyaan kembali. Pertanyaan kedua kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda tetap 1 menit 30 detik. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, tadi Saudara Aulia ada mengatakan tentang Medan Utara, banjir Medan Utara. Kami mohon penjelasan atau pemerintah Kota Medan sudah mengajukan beberapa kali usulan kepada Kementerian PUPera dari tahun 2013, namun sampai saat ini statusnya review design. Saya mohon penjelasan dari saudara, apa yang terbaik untuk menanggulangi rob di daerah utara Kota Medan. Masih ada waktu, ingin ditambahkan Pak? Masih ada waktu, silakan. Cukup, baik, terima kasih. Ya, langsung saja silakan dijawab kepada paslon nomor urut 2, 1,5 menit. Waktu Anda dimulai. Terima kasih. Mengenai banjir rob di Belawan ini butuh kajian. Ya, butuh kajian dan kita harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kita harus menyediakan, pertama kita harus membuat benteng-benteng alam. Kita harus menanam mangrove dan kita juga harus memikirkan nelayan-nelayan tersebut bagaimana cara memindahkan mereka tapi mereka tidak tersakiti. Kita butuh anggaran yang besar. Kita butuh berkolaborasi dengan universitas agar bisa menciptakan satu benteng ataupun ketahanan daripada aerob yang ada di Belawan. Belawan sendiri itu abrasinya cukup tinggi. Abrasi cukup tinggi akibat daripada mangrove-mangrove yang sudah habis. Ini menjadikan satu kendala terbesar bagi kita di wilayah bagian utara. Wilayah bagian utara terkhusus di Belawan. Mereka hanya menikmati kekeringan 2 hari, 28 hari mereka merasakan daripada air pasang di Belawan tersebut. Jadi kita harus butuh kajian dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat
untuk membuat tanggul dari alam maupun tanggul dari tanah. Terima kasih. Ya, baik, waktunya habis. Langsung saja ingin disanggah oleh paslon nomor 1, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Koordinasi dengan Kementerian PUPR itu sudah dilakukan semenjak tahun 2013. Bahkan pada tanggal 2018, Pak Wali Kota saat itu Pak Jul Medin langsung menjumpai Presiden di Binjai. Pak Presiden, ini tolong karena pantai ini harus kerjasama dengan pemerintah pusat. Namun sampai sekarang juga tidak ada realisasinya. Jadi sampai sekarang apakah dibuat tanggul onshore atau offshore juga tidak jelas. Jadi ini sama-sama harus kita kerjai. Silakan ditambahkan. Ya, bagi kami bahwa pembuatan tanggul ataupun menyuburkan hutan mangrove itu adalah merupakan sebuah tindakan yang biasa. Tapi yang paling penting kami perlu tahu kira-kira seperti apa lebih konkret dari jawaban saudara Bobi. Terima kasih. Ya, masih ada? Cukup? Iya, baik, Ya. terima kasih. Silakan. Langsung saja tanggapi 1 menit waktu Anda dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Uda dan Bapak Salman. Tadi disampaikan yang kita inginkan adalah kolaborasi dengan pemerintah pusat juga dengan korporasi yang ada di sekitaran Medan Utara, Medan bagian utara. Mungkin 2013 atau 2018 sudah pemerintah Kota Medan melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat. Tapi sebagai pemerintah pusat juga bagaimana kita saja kalau mau memberi bantuan, kita saja kalau mau memberikan pendanaan kepada orang, pasti kita lihat dulu bagaimana yang diberikan dana ini bisa nggak menjamin tidak dikorupsi. Kalau ini bisa dijamin tidak dikorupsi, saya yakin pemerintah pusat, stakeholder yang lain, banyak sekali swasta-swasta korporasi yang mau membantu pemerintah Kota Medan. Bersihkanlah dulu korupsinya. Kalau bersih korupsinya yakin saya dapat uang itu banyak, bantuan-bantuan banyak. Terima kasih. Iya, Ya, waktunya waktu sudah habis. habis. Sekarang pertanyaan dari paslon nomor 2, silakan Murah. Ya, etapa terakhir di segmen kelima ini silakan pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2 kepada pasangan calon nomor urut 1. 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, terima kasih moderator. Ini sudah 3 kali saya tanya tentang Medan Clean Track tapi belum juga dijelaskan. Saya jadi penasaran kenapa belum bisa dijelaskan atau kenapa tidak dijelaskan. Medan Clean Track yang ada hari ini hanya umur berapa bulan dan langsung dicabut. Mohon penjelasannya udah. Medan Clean Track. Ini sudah 3 kali saya tanyakan. Mohon penjelasannya. Bang Aulia Rahman mau menanyakan sesuatu, silakan. Izin mohon Silakan, maaf, ingin Medan Hit. Oh, clean. Medan Clean Clean Track. Medan Clean Track. Clean Track. Medan Clean Track. Clean, bersih, track. Silakan, ingin ditambahkan, masih ada waktu. Iya, Ada silakan. ada juga tambahan sedikit. Baik. Ini terkait dari kami ke bawah dan bercerita tentang pekerja daripada Rumah Sakit Pringadi. Kenapa penggajian mereka bisa tertunda dan kenapa dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Pringadi tersebut bisa keluar. Dan ini kan dampaknya sangat buruk terhadap pendapatan Kota Medan sendiri. Terima kasih. Ingin ditambah, Masih ada, Bapak? Cukup, Silakan. baik, Cukup. terima kasih. Kami persilakan memberikan jawaban 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Memang benar beberapa kali terjadi pembayaran honor itu tertunda karena memang pembayaran dari BPJS-nya tertunda sekian lama. Karena salah satu pendapatan dari Pringadi adalah BPJS. Kita juga minta supaya BPJS itu jangan terlalu menyulit-nyulitkan, jangan berbelit-belit untuk membayar klaim-klaim dari seluruh rumah sakit yang ada di Kota Medan. Jadi kita minta juga supaya Badan Layanan Umum Daerah ini dilayani dengan baik oleh BPJS. Silakan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah Kota Medan sudah mengeluarkan anggaran 95 miliar ya, mungkin ya, terkait dengan PBI peserta bantuan iuran. Dan semestinya BPJS yang dikelola pusat sesegera mungkin untuk mencairkan dana klaim-klaim yang
dilayani oleh rumah sakit dan puskesmas. Sehingga dengan demikian maka para perawat-perawat kita, tenaga medis kita tidak kekurangan bayar. Terima kasih. Masih ada waktu ingin ditambah? Cukup. Cukup. Ya, baik. langsung saja silakan berikan sanggahan Anda. Ya, waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Masih hanya ingin mengingatkan bagaimana Medan Clean Track ke depannya ini bisa dijalankan atau tidak dan bagaimana alasan kenapa diberhentikan. Terima kasih, Bang Aulia, silakan. Kalau masalah BPJS menjadi penghambat daripada gaji pekerja di RS Pringadi, itu bukan. Justru pemerintah tidak tahu anak buahnya. Terjadi perselisihan antara Dinas Kesehatan dan Direktur Pringadi, ini yang menjadikan keterlambatan. Harusnya kita lebih tahu dan lebih jeli sebagai pemimpin. Ini menjadi satu kendala besar bagi kita di bawah. Bahkan penerimaan upah dari gaji di bawah daripada UMK. Dan Medan Clean Track juga belum tolong dijawab. Waktu Baik, Anda waktunya telah waktunya habis. Silakan tanggapan dari paslon nomor 1, waktu Anda 1 menit, silakan. Baik, salah satu pendapatan dari Rumah Sakit Pringadi adalah dari klaim BPJS. APBD Kota Medan itu ratusan miliar 1 tahun. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dibayar. Namun ada sebagian pendapatan dari Rumah Sakit Pringadi itu adalah dari klaim BPJS. Ini yang sering terlambat, bisa berbulan-bulan dan klaimnya ini sangat lama sekali. Ini yang mengganggu cash flow Rumah Sakit Umum Pringadi sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Silakan ingin tambah. Saya kira cukup. Baik, terima kasih, kita beri aplaus yang meriah untuk 2 pasangan calon. Hadirin dan pemirsa, kita sudah melewati segmen kelima dan kita akan masuk ke segmen berikutnya adalah segmen penutup. Makanya jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah tayangan yang mau lewat ini. Tetap di TPRI, Media Pemersatu Bangsa. Baik hadirin dan pemirsa, tak terasa kita sudah berada di segmen akhir dari debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 2020. Dan di segmen ini kami akan memberikan kesempatan yang sama bagi kedua pasangan calon untuk menyampaikan closing statement dengan waktu 2 menit. Ya, sekarang giliran paslon nomor urut 2 untuk memberikan closing statement. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sudah bertahun-tahun Medan dilanda akan banjir. Sudah bertahun-tahun jalan kita terus berlobang. Sudah bertahun-tahun sampah kita berserakan di mana-mana. Sudah bertahun-tahun korupsi dan pungli ada di Kota Medan dan seolah-olah ini sudah menjadi terbiasa. Kita hentikan, ini harus dihentikan. 18 hari lagi masyarakat Kota Medan memiliki pilihan. 18 hari lagi masyarakat Kota Medan menentukan pemimpinnya. 18 hari lagi masyarakat Kota Medan menentukan nasib masyarakat Kota Medan dan nasib Kota Medan. Mari kita sama-sama semua berkolaborasi untuk mewujudkan Medan Berkah. Kita sama-sama datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Tetap ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, bersama-sama kita rubah Kota Medan, kita perbaiki Kota Medan bersama saya, Bobby dan Aulia. Pilih nomor 2. Terima kasih. Ingin ditambah? Masih Masih ada ada yang waktu? ditambah? Pak Purna? Cukup. Baik. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan waktu 2 menit kepada paslon nomor urut 1 untuk closing statement. Silakan. Seluruh warga Kota Medan, kita harus bangga dengan Kota Medan. Kota Medan selama ini sudah tumbuh berkembang, sangat pesat sekali. Kota Medan pada tahun 2017 sampai tahun 2020 mendapat penghargaan zona hijau dari Ombudsman. Artinya pelayanan kita semakin baik. 2019 kita mendapat penghargaan Kota Layak Anak Pratama. Penghargaan keterbukaan informasi dari Komisi Informasi Pusat.
Jadi ini semua prestasi-prestasi yang kita sudah lalui. Kemudian tim pengendali inflasi daerah award. Ini semuanya sangat membanggakan kita. Pemda terbaik dalam penyaluran kredit ultra mikro. Jadi pemerintah Kota Medan selama ini sangat peduli dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Dan kita mendapatkan penghargaan itu. Sayang sekali kalau ada orang yang tidak mengetahui hal ini. Silakan lanjut. Silakan. Terima kasih Bang Ahyar. Warga Kota Medan yang saya cintai, bahwa pilkada kali ini harus menjadi pilkada harapan masyarakat Kota Medan. Pesta demokrasi harus membahagiakan, harus membuat kita gembira. Jangan sampai ada yang tertekan, ada yang merasa harapannya tidak bisa disampaikan dalam pilkada Kota Medan ini. Kita sangat berharap pilkada Kota Medan ini benar-benar membahagiakan kita semua. Dan harapan Kota Medan menjadi kota yang nyaman dan membahagiakan warganya harus tercipta dengan pemilihan pemimpin Kota Medan di pilkada 2020 ini. Ini batu bukan sembarang batu, ini batu dari Mamuju. Ahyar Salman nomor urut 1 insya Allah bikin Medan maju. Maka oleh sebab itu nanti tanggal 9 Desember 2020 jangan lupa coblos 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih aplaus yang meriah untuk kedua pasangan calon. Akhirnya kita sudah sampai di ujung acara. Kedua pasangan calon sudah menunjukkan kecakapan masing-masing nih Pak Rudi dalam memberikan solusi terbaik untuk Kota Medan apabila mereka nanti terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Medan ke Ya, depan. dan harapan kita semoga debat publik ini bisa menjadi acuan bagi masyarakat untuk memahami visi misi pasangan calon. Kami ucapkan terima kasih kepada KPU Kota Medan, Bawaslu Kota Medan, dan terima kasih kedua pasangan calon dan tim kampanye yang sudah berkenan menjaga tata tertib dan mematuhi semua aturan. Dan terima kasih kepada seluruh panelis dan seluruh tim yang terlibat untuk terselenggaranya acara ini. Jangan lupa tanggal 9 Desember adalah waktu yang penting buat kita semua. Buat saya, buat Anda, dan buat masa depan kota kita tercinta. Kami minta saat ini pasangan calon nomor 1 dan 2 untuk melakukan salam siku. Mohon mengambil tempat untuk kita salam siku. Iya, baik. Dan saya Rudianto. Saya Mora Nasution. Salam Pilkada Damai. Sampai jumpa.